Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya pada ibu-ibu sekalian atas kesediaannya untuk berkumpul di sini. Di sini saya mau mengajak ibu-ibu sekalian untuk inquiry kolaboratif lintas mata pelajaran. Kebetulan di mata pelajaran prakarya itu untuk pembelajaran ke depan ini, minggu ini, tujuan pembelajarannya menyusun strategi promosi untuk produk aksesoris fashion Nusantara. Nah, nanti mereka akan membuat produk fashion, nah kemudian mereka buat dalam bentuk iklan. Nah, sekarang untuk minggu depan ini hanya menyusun strategi promosinya terlebih dahulu. Nah, dalam menyusun strategi promosi, anak-anak itu diperlukan untuk membuat deskripsi produk dan menentukan harga produk dan membuat media promosinya. Nah, anak-anak itu kan mereka lebih cenderung ke visual kinestetik. Nah, jadi anak-anak itu lebih ingin membuat video iklan. Jadi saya mengajak mereka untuk membuat storyboardnya terlebih dahulu. Nah, tapi ada tapinya nih. Anak-anak itu masih kurang memahami dalam mendeskripsikan produk dari berdasarkan pelajaran sebelumnya ya. Mereka itu masih susah nih mendeskripsikan produk itu bagaimana, membuat kalimat slogan produk itu susah, mereka masih belum dapat feel-nya begitu, dan mereka juga belum paham cara menentukan harga jual. Jadi saya mengajak ibu-ibu semua ini untuk kita berkolaborasi membuat tugas terpadu di kelas bahasa Indonesia. Ada nggak ini tentang pelajaran deskripsi, membuat teks deskripsi? Iya, itu ada. Kalau ekonomi itu ada Kalau ekonomi, menghitung harga jual juga nggak? kebetulan ini di kelas 10 ada materi tentang teori biaya produksi, dan dalam materi biaya produksi itu memang anak-anak kita minta untuk menentukan misalnya biaya total biaya, BEP, kemudian harga pokok penjualnya itu berapa gitu, labanya itu gimana, merancang laba, kalau pengen labanya sekian berarti kamu harus pengeluarannya berapa. Dan ini memang ada cakupannya dalam ekonomi, dan kalaupun kita mau berkolaborasi atau ikut kolaborasi ini sangat saya terima dengan senang hati, karena memang momentumnya pas gitu. Saya juga pas tiba di materi tersebut tentang teori biaya produksi itu. Kalau informatika Kalau di informatika ini Bu, memang pas banget Ibu ngajaknya ini. Memang saya menyuruh anak-anak untuk membuat video pendek dulu. Bagaimana nanti mereka cara angle ngambil videonya, kualitas videonya, ngeditingnya gimana. Nah, pas Ibu ajak ini pas banget dengan materi saya, gimana nanti mereka memproduksi videonya jadi bagus, ditampilkan ke hal yang jadi bagus gimana. Pas banget nih dengan produk fashion ya. Jadi mereka akan mempromosikan gimana sih supaya bagus videonya, harus gimana nih supaya bagus, seperti apa videonya. Pas banget di sini. Nah, berarti nanti hasil videonya nggak apa-apa Bu ya kalau materinya materinya prakarya produk fashion begitu. Nah, jadi kalau anak-anak diberikan tugas satu persatu kan memberatkan, takutnya siswa ini makin terbebani dengan tugas-tugas, tidak fokus pembelajarannya karena hanya berpikir untuk menyelesaikan yang penting dapat nilai gitu, tapi tidak benar-benar belajar mendalam gitu kan. Jadi saya mengajak ibu-ibu sekalian untuk memulai inquiry kolaborasi ini supaya kita bisa mengintegrasikan tugas-tugas lintas mata pelajaran ini menjadi satu proyek terpadu. Nah, ibu-ibu untuk merancang tugas ini di rencananya saya nanti di pembelajaran prakarya saya akan menyusun strategi promosi. Jadi saya akan menyampaikan materi strategi promosi. Kemudian di dalam strategi promosi itu kan mencakup deskripsi produk, kemudian analisis biaya produksi untuk menentukan harga jual, dan sampai nanti mereka membuat storyboard iklannya Bu.
Nah, rencana saya seperti itu. Kan tadi pas ya dengan pas mengajar itu, jadi bimbingannya apakah di luar mata pelajaran atau di kelas saja, Bu? Kalau dari izin ya dulu ya kebetulan kalau dari ekonomi mungkin untuk bimbingannya karena ini momennya adalah pas memang saya sampai di KD dan TP tersebut tentang biaya produksi, saya bisa tekankan, bisa kuatkan pas di dalam pembelajaran ekonomi itu. Kalau dari saya. Saya itu untuk bimbingan di kelas saja ya. Di kelas. Oke, nanti saya arahkan anak-anak untuk bimbingan di kelas sesuai dengan tujuan pembelajarannya ibu-ibu semua juga ya. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Setelah saya implementasi di kelas, nanti kita jumpa lagi ya, kita kumpul lagi untuk merefleksikan dan mengevaluasi hasil pekerjaan siswa. Oke, terima kasih Ibu. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke, apa kabar kalian hari ini? Sebelum mulai pembelajaran, kabarnya kita berdoa terlebih dahulu nak ya. Ketua kelasnya tolong berdoa terlebih dahulu. Latihan. Belum siap, gerak. Mengawali pembelajaran. Doa dimulai. Doa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat belajar ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ya, balikan dulu. Hadir semua ya. Tidak ada yang sakit. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kalian boleh buka laptop kalian, buka HP kalian, koneksikan ke internet, kemudian masuk ke menpi.com. menpi.com, kodenya 53090539. Masuk ke menpi.com. Bagaimana perasaan kalian hari ini, Nak? Senang. Ditulis di situ, aku. Tulis di situ. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Aku tidak bisa banyak-banyak. Aku dan sedikit lapar. Kalian tadi pagi sempat olahraga ya? Lapar, ada yang bahagia, ada yang senang, ada yang senang sekali, ada yang sangat senang. Yang lain udah rasanya senang banget Bu. Siapkah kalian belajar hari ini? Ya. Ditulis di situ. Siap. Tulis. Siap banget dong. Tulis. Luar biasa. Siap gerak ya, siap, sangat siap, alhamdulillah. Oke anak-anak, ibu mengingatkan kesepakatan kelas kalian. Yang pertama apa? Masuk kelas tepat waktu. Dua, aktif dalam pembelajaran. Tiga, menjaga ketertiban dan sopan santun. Sopan santun, saling menghargai temannya. Kalau ada temannya yang berbicara, kita yang mendengar. Kalau kita yang berbicara, teman kita yang mendengar. Oke, bertanggung jawab terhadap menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Dan yang keenam adalah menggunakan gawai atau laptopnya hanya untuk kegiatan belajar.
Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan kalian mampu menyusun strategi promosi sederhana untuk produk fashion dengan ragam hias nusantara. Kalian kan nanti akan membuat aksesoris ya. Ragam hiasnya dalam bentuk aksesoris. Aksesoris suku apa kemarin? Ya, suku Dayak. Nah, hari ini kita akan menyusun strategi promosinya. Ini cakupan materinya. Ibu akan menjelaskan tentang konsep dasar, bentuk promosi, dan langkah strategi yang sederhana. Metode pembelajarannya nanti kita akan diskusi, tanya jawab. Nanti ada presentasi juga, karena setelah diskusi nanti kita presentasi. Ada asesmen diri. Asesmen diri itu kita refleksi terhadap pembelajaran hari ini dan ceramah. Dan di penilaiannya ada tesnya dalam bentuk game, observasi, penilaian diri, dan penilaian sikap. Nah, anak-anak, kalau ibu tanya dulu ya, kalau kalian itu bisa membuat sebuah produk aksesoris, kemudian hasilnya kalian simpan sendiri di rumah. Nah, apakah ada orang lain yang bisa tahu dengan keindahan aksesoris yang kalian buat? Nah, bagaimana caranya supaya orang lain itu bisa tahu dengan aksesoris yang kalian buat? Dengan cara promosi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, promosi ini sebenarnya penting ya, bukan hanya untuk kalian yang berjualan atau membuat sebuah usaha begitu ya. Kenapa kalian harus mempelajari promosi? Nah, karena yang pertama manfaatnya adalah supaya lancar komunikasi. Sales atau orang-orang yang menjual produk gitu ya. Nah, itu kan pasti kita ngomong kan? Ya, public speakingnya bagus, komunikasinya bagus. Itu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat kedua, kalian bisa personal branding. Jadi strategi promosi ini penting dipelajari dan ke depan akan memberikan manfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian. Nah, sebelum kita ke LKPD, Ibu ada pertanyaan. Siapa yang pernah membeli produk dari iklan TikTok atau Instagram? Ada. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa yang dibeli biasanya? Nah, kenapa kalian bisa tertarik dengan iklan tersebut sehingga membeli? Oke, nah nanti kalian akan mempelajari seperti itu juga ya, bagaimana orang membuat produk kemudian diiklankan, dipromosikan dan membuat orang lain tertarik. Nah, itu tugas kalian nanti. Minggu lalu kalian ada ibu berikan tugas untuk menganalisis video, ya kan? Oke, berarti masih ingat kan apa-apa saja yang diperlukan dalam sebuah video iklan? Unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalamnya? Masih ingat kan? Oke. Sambil diisi ya, kelas, kelompok, dan nama anggota kelompoknya.
Ini kalian kan sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Petunjuk pengerjaan KKPD. Kalian cermati tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya sudah disampaikan. Murid mampu menyusun strategi promosi sederhana untuk produk fashion dengan ragam hias Nusantara. Kemudian gunakan sumber belajar lain, bisa internet atau nanti juga ada ibu sampaikan materi. Model pembelajaran kita hari ini adalah problem based learning, artinya pembelajaran berbasis masalah. Jadi kalian ibu beri masalah. Kalian akan mengikuti kegiatan Expo Kewirausahaan Siswa. Nah, di mana setiap sekolah harus memamerkan produk fashion, harus pamer produk fashionnya masing-masing. Nah, sekolah kalian mendapat tugas mempromosikan aksesoris suku Dayak. Namun, kalian menyadari bahwa teman-teman sebaya kalian ini lebih tertarik pada produk yang modern. Misalnya gelang Korea, kalung ala artis, atau aksesoris dari online shop dibandingkan dengan aksesoris tradisional. Nah, tantangannya bagaimana cara kelompok kalian membuat strategi promosi yang sederhana saja melalui video iklan singkat agar aksesoris kalian ini tampak keren gitu dan diminati oleh remaja sebaya kalian, dan ini bisa menjadi kiat kalian untuk menjaga nilai budaya. Nah, kalian diskusikan dengan kelompok kalian, mengapa aksesoris suku Dayak tersebut kurang dikenal generasi muda? Nah, kira-kira apa? Sudah? Ada yang mau satu kelompok, ada yang mau mengungkapkan jawabannya? Oh, itu boleh silakan. Jadi kenapa aksesoris suku Dayak itu kurang dikenal sama generasi muda? Karena generasi muda itu udah terpapar sama budaya barat atau disebut juga dengan westernisasi, sehingga generasi muda itu kurang mengenal budaya lokal yang sudah ada terlebih dahulu. Oke, anak-anak, selanjutnya kita mengorganisasi belajar. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ini contoh pertanyaan yang ibu berikan ya. Siapa target konsumen? Nah, seandainya kalian ini membuat sebuah iklan, nah target konsumen kalian itu siapa? Media apa yang paling sesuai digunakan kira-kira? Dan apa keunikan aksesoris Dayak yang ingin ditonjolkan? Nah, ini contoh pertanyaan dari ibu. Kalian boleh menambahkan di bawahnya kira-kira tadi kan kalian permasalahannya karena aksesoris tradisional itu kurang diminati. Kalian kan berpikir bagaimana caranya supaya diminati. Dari permasalahan itu kira-kira ada pertanyaan lain nggak yang bisa kalian tuliskan di sini? Nah, ini carilah informasi tentang bentuk promosi yang sesuai, bisa advertising atau sales promotion, personal selling, publicity, digital marketing, trend iklan, kemudian keunikan budaya Dayak. Nah, ini ada sumber belajar. Kalian bisa klik sumber belajarnya di media. Oke, perhatikan dulu di depan ya. Nah, dari materi ini yang nantinya akan membantu kalian untuk menyelesaikan KKPD. Strategi promosi. Jadi yang akan kita pelajari adalah strategi promosi. Kan minggu lalu kalian sudah membuat berapa iklan? Ada ibu kasih berapa iklan? Ada 3. Iklan apa aja? Sasa. Aksesoris sama satunya lagi perhiasan. Mana yang menurut kalian paling menarik? Sasa. Kenapa Sasa menarik? Karena banyak. Iya, unik, ya kan? Nah, iklan itu begitu. Yang bisa menarik minat pembeli adalah yang unik. Kemudian
Oke, pengertian promosi. Promosi adalah kegiatan memperkenalkan, menginformasikan, dan meyakinkan konsumen agar tertarik membeli suatu produk. Jadi intinya promosi itu cara menghubungkan produk dengan konsumen. Tujuan dari promosi adalah mengenalkan produk, menarik minat konsumen, meningkatkan penjualan, membangun citra positif, dan menjaga loyalitas para pelanggan. Nah, di LKPD, pertanyaannya kan tadi sebut begini, bentuk promosi yang sesuai. Carilah informasi tentang bentuk promosi yang sesuai. Advertising, sales promotion, personal selling, publicity, digital marketing. Nah, kalian tulis di sini apa yang kalian dapat, informasi apa yang kalian dapat, kerjakan berkelompok ya. Kemudian ada brand iklan singkat yang menarik bagi remaja itu yang bagaimana, keunikan budaya Dayak itu apa. Kalian kerjakan di LKPD-nya. Ada yang sudah sampai menyusun strategi promosi, ada yang mengerjakan storyboardnya. Kan ada pertanyaan selanjutnya itu storyboard. Ada yang sudah sampai adegan keempat. Oke, untuk perwakilan dan presentasi berarti kelompok 1 dan kelompok 4. Perwakilan presentasi ya. Nah, silakan. Bu, anak-anak. Tepuk fokus dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan. Kelompok 1 presentasi dulu ya, disampaikan adegannya apa saja. Silakan perwakilan kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan visual atau gambaran ataupun ilustrasi pada kalau Dayak. Jadi adegannya gini. Remaja memakai kalung Dayak dengan motif khas Dayak. Lalu yang kedua, kelompok remaja wanita sedang berkumpul di keramaian dengan menggunakan gelang Dayak. Yang ketiga, tampilan aksesoris dengan motif yang menarik dan warna yang beragam. Dan yang keempat, iklannya mempercantik diri, melestarikan budaya, aksesoris Dayak muncul di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I would to give the recommendation, but at first, for the presentation is really good. That's very good. But now I will add like something
recommend or make the promotion is more good. Okay, so maybe you should to give the call of action so people can more about your product. Oke. Maybe that's it. Thank you. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Baik anak-anak, kita sudah sampai di conclusion-nya. Ada yang ingin menyampaikan di kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Satu orang saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil. Jadi saya di sini mau jelasin kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu belajar gimana sih cara promosi yang benar, terus apa aja manfaat promosinya. Nah itu media-medianya itu apa sih yang bisa dipakai, apalagi kita kan udah di zaman modern ini. Tentunya media yang dipakai itu nggak cuma TV atau radio aja sekarang, pastinya lebih banyak lagi dong. Terus apalagi yang buat jadi target pemasaran sekarang pastinya nggak cuma orang-orang yang udah tua, soalnya sekarang itu rata-rata yang udah masuk gadget pasti ada anak kecil atau yang masih muda. Itu kita kalau mau mencari sesuatu harus tahu nih siapa sih target pasarnya, nah terus apa biar target pasar kita tuh mau beli produk kita. mau dikasih well atau dikasih salut? Salut. Oke, thank you class. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita main dulu yuk. Di ventilatornya kalian klik di situ ada yuk main. Nah ini mau dibuka ya, nanti kita akan sama-sama kalau kalian sudah masuk. Ibu buka ya, 1, 2, 3. Nah, nomor 1 Azril untuk saat ini ya. Nomor 2 siapa? Hiro Indah, Fitri, nomor 3 Rachel, nomor 4 dan Elsa. Ada refleksi akhir, silakan kalian jawab di ventilator ya. Oke, anak-anak untuk selanjutnya, materi selanjutnya kita mulai belajar membuat video ya. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Seperti biasa, ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa. Siap, lanjut. Mengakhiri pembelajaran pagi ini. Mulai. Mulai. Istirahat di tempat. Lanjut. Oke, class, see you next week. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua di sini. Berdasarkan implementasi yang sudah saya lakukan di kelas, anak-anak sudah berhasil menyusun strategi promosi. Kemudian mereka juga sudah bisa merancang storyboard iklan sederhana dan hasilnya sudah lebih baik. Nah, menurut ibu-ibu sekalian, apakah ada kekuatan atau kelemahan dari pembelajaran terpadu seperti ini? Baik, siapa dulu? Oke. Jadi kalau dari saya Bu, kebetulan saya adalah bidang studi ekonomi dan memang di bidang studi ekonomi saya mengajarkan tentang laba penjualan, harga pokok penjualan dan sebagainya gitu. Jadi dengan adanya inquiry kolaborasi seperti ini, anak-anak itu lebih bisa saya tekankan untuk mengkontekstualkan cara menghitung harga pokok penjualan, biaya iklan. Jadi apa yang mereka hitung itu betul-betul real, betul-betul nyata, betul-betul kontekstual gitu. Oke, kalau dari informatika ada tidak Bu kekuatan atau kelemahan dari pembelajaran kolaborasi? Kalau kekurangannya, terkadang ada beberapa kelompok yang masih kurang percaya diri, sedikit kurang percaya diri di situ. Tapi saya bantu untuk menguatkan mereka agar lebih percaya diri lagi, agar membuat video lebih bagus lagi seperti itu di informatika. Kalau untuk bahasa Indonesia refleksinya Bu? Baik, tentang deskripsi produk, kita bisa melihat perkembangan siswa di kelas. Yang tadinya mereka biasa mendeskripsikan itu secara apa adanya, terus yang penting kerjakan, kemudian yang penting selesai. Sekarang mereka lebih jauh bisa lebih jauh lebih memaknai hal tersebut, kemudian mereka bisa menyelami. Jadi sebenarnya tes deskripsi itu ngapain sih di dalamnya? Dengan adanya kolaborasi 4 mata pelajaran di dalamnya ini, anak-anak bisa belajar lebih intens lagi di dalamnya untuk memaknai suatu masalah yang ada. Oke, berarti untuk perbaikannya kita bisa membuat atau mengajarkan anak ini brainstorming dulu ya, seperti itu. Selain mereka harus menguasai berbagai kosakata tersebut, kita bisa ajar mereka brainstorming untuk mengungkapkan ide-idenya agar mereka lebih percaya diri. Kira-kira menurut ibu-ibu sekalian ada ide lain nggak selain mereka diajak brainstorming, diskusi di kelompok kecil, kemudian kita berikan penguatan yang positif mereka supaya mereka tuh lebih pede gitu. Kira-kira ada masukan lain selain itu? Diberikan penghargaan itu kepada yang terbaik videonya, kan kita bisa nilai di mana yang lebih baik videonya, juga penghargaan. Jadi ada bisnis gitu. Iya, bagus juga sih biar mereka lebih semangat ya. Nah, harapan saya kan kegiatan inquiry kolaborasi ini setelah mereka bisa menyusun strategi promosi dan menuliskan storyboard dengan baik, nah harapan saya kita tetap bisa terus berkolaborasi ya ibu-ibu supaya kita bisa kegiatan ini bisa efektif dan berkelanjutan. Kan kasihan juga anak-anak kalau harus terus-terusan satu mata pelajaran memberikan satu tugas gitu kan. Jadi takutnya mereka itu terbebani, bukan pasti terbebani ya kan. Jadi kalau satu tugas dari beberapa mata pelajaran, satu tugas akhirnya proyek kolaborasi, proyek terpadu, dan insya Allah mereka akan terbebani. Jadi tidak terbebani lagi. Oke, terima kasih ibu-ibu pertemuannya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.